Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Elviana Leli Nurul Fatih untuk mata kuliah pemrograman web. Kali ini untuk pertemuan pertama aku bakal jelasin konsep dasar dari website. Jadi sebelum kita masuk buat ngoding-ngoding yang susah-susah gampang itu, yang sedikit bikin pusing-pusing tapi asyik, kita kenalan dulu ya sama yang namanya web atau website itu sebenarnya apa sih, dan ada jenisnya tuh apa aja, terus bentuk-bentuknya tuh kayak apa, kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ini aku akan menjelaskan tentang definisi web atau website. Jadi pengertiannya dari web atau website itu adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Jadi ini ada gambar key ya, atau kuncinya dari definisi web. Jadi web sendiri itu ada 3 keyword, ada 3 key. Yang pertama itu adalah halaman. Ini ya, gambar buku halaman ya. Halaman ini menampilkan informasinya tuh berupa teks, gambar, animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya itu. Nah, halaman-halaman ini nih membentuk suatu bangunan. Di sini ada gambar rumah ya, ada gambar bangunan. Nah, jadi ada halaman-halaman yang menampilkan informasi. Ini membentuk suatu bangunan dan mereka itu saling berkaitan ya. Ini di sini ada gambar rantai ya, hyperlink kayak gitu kalau teman-teman tahu. Jadi saling terkait, masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Jaringan halaman itu maksudnya halaman satu dan halaman lain itu saling keterkaitan gitu. Jadi sama kayak PowerPoint ini. Jadi ada hyperlinknya gitu, antar halaman itu mereka saling keterkaitan. Mungkin itu aja untuk definisi web. Kita lanjut ke jenis-jenis web. Jenis web itu ada 2, yaitu yang statis dan dinamis. Kalau statis itu berarti dia tetap ya. Kalau dinamis dia tuh dapat berubah-ubah, dapat bergerak gitu. Sama juga dengan definisi web statis. Jadi informasi di website statis ini tetap atau tidak berubah. Informasinya tuh searah. Jadi dari si pemilik website ini ke usernya. Jadi kita nggak bisa ngasih feedback gitu ya sebagai pengguna, sebagai pembaca website. Terus ini hanya bisa diubah atau diupdate oleh si pemilik website. Contoh dari website statis ini adalah website profil perusahaan atau profil sekolah kayak gitu juga ya. Website kampus itu juga termasuknya statis karena hanya memberikan informasi dari si pemilik website ke kita. Kecuali di situ nanti ada halaman untuk komentar, untuk memberikan feedback kayak gitu ya. Itu berarti masuk ke web dinamis. Jadi sebenarnya web dinamis itu apa? Web dinamis itu adalah informasi websitenya yang dapat berubah-ubah. Terus informasinya ini bersifat interaktif atau 2 arah, yaitu tadi ada feedbacknya ya dari si pembaca atau si usernya ini dapat melakukan aktivitas juga di halaman webnya. Dan ini yang paling penting ini, yang udah aku garis bawahi dan aku kasih bold. Jadi web dinamis ini memiliki database. Ya, database itu apa? Database adalah sistem basis data. Sistem basis data itu apa? Kemarin kita udah belajar ya di semester 3 ya, semoga kalian masih ingat. Nah, selanjutnya web dinamis ini juga dapat diupdate oleh si pengguna maupun pemilik ya. Tadi udah aku jelasin. Contoh dari web dinamis itu adalah Facebook, Twitter, YouTube, Google, terus apa lagi ya? Ya pokoknya sosmed-sosmed itu termasuk ke dalam web dinamis. Oke, next aku bakal jelasin tentang domain dan hosting. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya domain itu apa, hosting itu apa. Jadi domain itu adalah alamat email. Maksudnya adalah alamat website. Atau kita juga kenal dengan URL gitu ya. URL itu kepanjangan dari Uniform Resource Locator.
Jadi, domain ini atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Atau dengan kata lain, domain name adalah alamat yang digunakan untuk menentukan sebuah website pada dunia internet. Ya, alamat websitenya gitu ya gampangnya. Contohnya adalah website dari Polda, yaitu http://politeknik-kebumen.ac.id. Nah, nama domain ini sendiri mempunyai identifikasi ekstensi atau akhiran. Ekstensi ini yang ini nih ya guys, yang ac.id. Nah, ekstensi ini memiliki kepentingan sendiri-sendiri, maksudnya mereka si ekstensi ini nih punya tujuan masing-masing, tujuan gitu. Ya, AC berarti itu buat akademi, terus ID itu adalah lokasi keberadaan website tersebut. Nah, contoh kalau yang kalian sering baca nih, sering dengar, maksudnya sering nulis ya gitu kan, ada facebook.com, terus instagram.com, youtube.com, itu berarti punya domainnya internasional ya. Contoh dari domain akhiran internasional .com, .net, .org, dan masih banyak lagi, kalian bisa search di internet. Aku bakal jelasin lagi contoh-contoh ekstensi atau akhiran. Ya, ini ya, ada ekstensi atau akhiran dari nama domain berdasarkan negaranya. Kalau Indonesia itu kan .id ya nih, .co.id, .ac.id. Nah, ini ID itu punya Indonesia. Untuk Afghanistan itu ada AF, untuk Australia itu ada AU, Brunei ada .bn, terus Indonesia ada .id, India ada .in. Jadi jangan carinya .in, nanti kalian nyasar ke India ya. Indonesia tuh ID. Terus Italia itu ada IT, Japan itu JP, Philippines itu PH, Saudi Arabia itu SA, dan Singapura itu SG. Sebenarnya banyak banget itu ya nama domain negara. Kalian bisa search ada di internet karena negara di dunia ini tuh banyak banget. Kalau misalnya mau dijelasin sekarang tuh waktu kita habis ya. Next, untuk nama domain akhiran di lokasi Indonesia, negara Indonesia ini ada fungsinya masing-masing nih ya. Yang tadi ekstensi.co, .ac, .go gitu ya. .ac ini untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum yang sah ya. Jadi kalau misalkan jual beli kayak gitu, badan usaha lah kayak apapun itu ya yang punya badan hukum yang sah, itu pakainya .co.id. Terus untuk lembaga pendidikan itu pakai .ac.id. Ini biasanya untuk universitas-universitas kayak gitu ya. Terus ada lembaga pemerintah itu .go.id, itu kepanjangan dari government. Terus untuk organisasi itu ada or.id. Nah, ini organisasi-organisasi di luar AC, di luar .co, .go, .mil, itu pakainya .or. Terus untuk lembaga militer itu ada .mil.id, militer ya. Terus yang terakhir contohnya adalah .sch.id. SCH itu adalah kepanjangan dari school. Jadi ini untuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti SD, SMP, SMU ya, SMA ini maksudnya sekolahan lah ya. Beda sama akademi. Kalau akademi itu lebih ke arah ya perkuliahan gitu. Kita balik lagi ke domain sama hosting ya. Tadi udah jelaskan tentang domain. Kalau kalian pengen tahu lebih detailnya, contoh-contoh lainnya di internet tuh banyak banget guys. Jadi kalian mandiri ya. Karena kalau misalnya dijelaskan sekarang, didetailin sekarang itu bakal makan waktu yang cukup banyak. Next, tentang hosting. Hosting apa sih itu hosting? Hosting adalah rumah tempat website. Jadi bisa dibilang hosting ini adalah wadahnya ya, wadah penyimpanannya. Kalau secara definisi, web hosting itu adalah ruangan yang terdapat dalam hard disk, tempat penyimpanan berbagai data, file-file, gambar, video, data email, statik, database, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Jadi, namanya website itu pasti punya web server ya, berupa hard disk ya gitu. Web servernya di mana tuh, di mana-mana ada gitu. Nah, ini nih buat menyimpan data-data yang akan ditampilkan di website. Nah, web hosting ini juga diperoleh dengan cara menyewa. Oh ya, tadi aku belum jelasin ya. Kalau domain ini kita dapat dengan menyewa di
layanan penyedia domain dan hosting ini biasanya satu paket kayak gitu ya. Web hosting ini juga nyewa. Ini biasanya sewanya tuh semuanya ini 1 tahun. Besarnya hosting ditentukan oleh ruang hard disk dengan ukuran megabyte atau gigabyte ya, sama ya kayak penyimpanan gitulah. Tapi kita nyewa dan itu akan ditampilkan di pusat gitu ya, dari pusat gitu ya. Jadi bisa diakses di manapun berada. Nah, lokasi peletakan pusat data atau data center web hosting ini bermacam-macam. Yang tadi aku udah sebutin itu macam-macam, di mana-mana tuh ada. Kalau di Indonesia ya ada di Jakarta, di Singapura, di Inggris, di Amerika, dan dimanapun tempat penyedia layanan hosting dan domain. Dan harga sewanya itu juga beda-beda. Mungkin ada yang per bulan, ada yang per tahun, tapi kebanyakan itu per tahun. Ya, ini mungkin penjelasan tentang domain dan hosting. Next, aku bakal jelasin tentang bahasa pemrograman atau script program. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengar namanya HTML apa sih itu HTML gitu ya. HTML itu termasuk salah satu bahasa pemrograman yang ada untuk membangun sebuah website. Nah, di sini ada gambar ya. Itu ada gambar web static sama web dinamis. Perbedaannya itu ya bisa dilihat ya, kalau web dinamis itu bahasa programnya tuh lebih banyak. Ada HTML, JS, JavaScript ini ya, PHP, MySQL, CSS. Kalau HTML tuh hanya di HTML, CSS, JavaScript kayak gitu ya. Ini statis karena dia tidak punya database. Kalau dinamis ya tadi kan ada database-nya. Jadi ada MySQL sama PHP-nya. Memang bedanya kayak apa sih Mbak? Database tuh kayak apa gitu. Besok kita bakal belajar bareng-bareng. Kita bakal bedain website statik dan website dinamis. Dari mulai bentuknya, tampilannya, terus bahasa programnya juga pastinya ya. Karena kita buat website itu dengan ini nih, bahasa program ini nih. Nah, jadi untuk perkuliahan pemrograman web ini kita akan bahas statis website, atau kita akan membuat website statis itu sampai besok kita UTS ya. Jadi UTS kita tuh nanti bikin website statis. Sedangkan setelah UTS itu kita akan masuk ke database dan kita akan membuat sebuah website dinamis. Itu ya. Nah, secara pengertian, script program itu adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat diakses. Website saat diakses ya, intinya gitu ya. Ini penjelasan macam apa ini? Ya, pokoknya bahasa pemrograman itu ya codingnya, scriptnya gitu ya. Gampangnya gitu aja. Untuk lebih detailnya besok ya nanti kita akan pelajari mulai dari website statis, kemudian kita masuk ke database, kita belajar untuk membuat website dinamis. Next. Oh my god, ini judulnya belum diganti ya. Sorry guys. Jadi ini sebenarnya adalah web server. Ini belum diganti. I'm so sorry. Jadi ini udah masuk web server. Jadi web server itu adalah perangkat lunak server yang berfungsi menerima perintah HTTP atau HTTPS dari klien atau usernya yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Fungsi utamanya itu untuk mentransfer berkas atau permintaan bangunan melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan. Jadi kayak gini nih. Ini ada usernya nih. Kita sebagai user ya, kita misal buka YouTube tuh, kita ngeklik kan http youtube.com gitu. Nah, nanti tuh si HTTP itu ngambil data yang ada di web server. Nah, web server itu nanti merespon dengan menampilkan tampilan dari youtube.com-nya ini. Ya, kita bisa lihat kan hasilnya gitu ya. Ini namanya web server, ini di sini nih yang menerima perintah dari kita. Itu permintaan HTTP, terus nanti mereka juga menampilkannya lagi. Itu untuk web server. Nah, web server itu yang akan kita gunakan adalah XAMPP ya. Ini yang
gampang ya pokoknya penyedia yang termasuk lengkap. Kita akan pakai XAMPP. Nah, kalau untuk WordPress itu teman-teman yang sering main WordPress itu biasanya pakai WOM server. Apache Tomcat juga termasuknya web server ya, bukan Tomcat yang binatang itu, tapi itu adalah Tom si kucing gitu. Nah, ada Apache HTTP Server Project, sama dari Microsoft itu ada Microsoft Lightspeed Web Server. Ini contoh juga dari web server. Mungkin itu ya teman-teman, penjelasan tentang web. Mungkin belum detail banget karena kita cuma perkenalan awal aja. Yang penting kalian tuh tahu website itu apa, terus jenis-jenisnya ada web statis dan dinamis, terus bahasa pemrogramannya tuh nanti kira-kira pakai apa, sama aplikasinya tuh yang kita gunakan itu apa. Jadi nanti kita aplikasinya tuh pakai yang XAMPP ini sama Notepad. Notepadnya itu kita pakai Notepad++, atau kalian bisa pakai Sublime Text ya, pokoknya aplikasi-aplikasi untuk membuat coding ya, kayak gitu. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di grup WhatsApp kelas ya untuk pemrograman web, atau kalian bisa komen di bawah ini. Kalian juga bisa japri sih lewat WA, tapi kan kalian juga mungkin kalau japri kita private ya, jadi banyak teman-temannya nggak tahu. Jadi lebih baik itu kita lewat grup atau bisa komen langsung di video ini. That's all. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next videos. Bye.